Prabowo bocorkan perubahan sikap Presiden Jokowi sejak Prabowo dinyatakan terpilih sebagai presiden. Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi adalah rival dalam 2 kali pemilihan Presiden Indonesia, yakni tahun 2014 dan 2019. Dalam 2 kali kontestasi tersebut, kedua orang nomor 1 di Indonesia itu bersaing sangat ketat dalam hal perolehan suara, daya tawar yang diberikan kepada masyarakat, serta keunggulan yang menjadi nilai lebih keduanya. Meskipun begitu, dalam sebuah kompetisi pilpres, pastilah ada yang menang dan kalah. Dan dalam 2 kali kontestasi demokrasi tersebut, Presiden Jokowi keluar menjadi pemenang pilpres alias terpilih sebagai Presiden Indonesia. Meskipun kalah dalam Pilpres 2019, nyatanya Prabowo Subianto akhirnya bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi untuk periode 2019 hingga 2024 sebagai Menteri Pertahanan. Dalam Pilpres 2024 ini, Presiden Jokowi memberikan support yang sangat besar dalam pemilihan presiden, khususnya untuk paslon nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan laksana magnet Presiden Jokowi yang begitu kuat dan hubungan keduanya yang erat dan mesra tentunya didukung oleh massa pendukung yang besar, Prabowo Subianto akhirnya terpilih sebagai Presiden Indonesia 2024 ini. Namun sejak terpilihnya Pak Prabowo sebagai pemenang Pilpres, ternyata tanpa disangka-sangka Presiden Jokowi menunjukkan perubahan sikap yang berbeda dari biasanya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Presiden Prabowo. Prabowo Subianto, Presiden Indonesia 2024 hingga 2029, mengaku dirinya semakin akrab dengan Presiden Jokowi. Setelah memenangkan Pilpres 2024, kini Presiden Jokowi tidak lagi memanggilnya Menteri Pertahanan atau Menhan. Prabowo Subianto menceritakan, Presiden Jokowi kini memanggilnya sebagai Mas Bowo. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan hubungan keduanya yang semakin akrab. Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan, sekarang sudah lebih akrab lagi, Mas Bowo, hahaha. Begitu ucap Prabowo saat acara halal bihalal di kantor PBNU, Jakarta pada hari Minggu 28 April 2024 ini. Di sisi lain, Prabowo Subianto pun memuji Presiden Jokowi sebagai sosok yang selalu memberikan perhatian kepada dirinya. Sebaliknya, ex-Danjen Kopassus itu pun menilai Jokowi sebagai sosok yang teliti. Saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya, saudara sekalian. Beliau seorang yang boleh saya katakan sebagai teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu, hahaha. Begitu lanjut Prabowo. Tapi saya juga tidak kalah akal kalau 2 kali kalah. Lebih baik kita belajar dari orang yang menang itu. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Begitu sambung Prabowo. Karena itu, Prabowo pun mengaku dirinya selalu mengikuti arahan Presiden Jokowi. Terakhir, ex-gubernur DKI Jakarta itu memberikan arahan dirinya ke sejumlah negara. Jadi, Mas Bowo berangkat ke sini, ketemu ini. Jadi, beliau yang saya siap Pak. Siap benar saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, saya ke Jepang. Saya sekarang diperintahkan untuk ke Timur Tengah karena sangat penting. Begitu ujar Prabowo. Prabowo pun mengatakan dirinya sedang fokus untuk terus mempersiapkan diri jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Persiapan tersebut diantaranya mempelajari masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa hingga menggelar diskusi dengan semua unsur guna merumuskan langkah-langkah strategis membangun Indonesia. Langkah itu diambil agar dirinya dapat langsung bekerja usai pelantikan tanpa membuang waktu. Kami belajar masalah, kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan semua unsur agar kami dapat merumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang, begitu kata Prabowo. Sementara itu, Ketua Umum PBNU
Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf sempat berkelakar kala mengungkapkan alasan pihaknya menggelar halal bihalal hanya di kantor PBNU, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat pada hari Minggu 28 April yang lalu. Awalnya Gus Yahya mengungkapkan acara halal bihalal ini adalah acara untuk keluarga. Sementara yang hadir dalam acara halal bihalal ini, kata Gus Yahya, adalah keluarga sendiri. Sehingga acaranya digelar di rumah sendiri. Dan yang hadir di sini adalah semuanya anggota-anggota keluarga itu. Sebabnya kami memilih untuk menyelenggarakan acara halal bihalal itu di rumah sendiri walaupun keadaannya seperti ini. Begitu lanjut Gus Yahya dalam sambutannya. Menurut Gus Yahya, kemungkinan ada pihak yang memprotes mengapa acara ini tidak digelar di acara yang bonafit. Padahal acara ini dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mungkin akan ada ya yang ngerasa nih memprotes kenapa kok PBNU mengadakan halal bihalal di tempat yang lebih bonafit, karena ini adalah halal bihalal keluarga yang kita selenggarakan di rumah sendiri di antara anggota-anggota keluarga sendiri. Begitu lanjut Gus Yahya. Gus Yahya pun menilai Prabowo dan Gibran telah menjadi bagian dari keluarga besar PBNU. Kehadiran keduanya menurut Gus Yahya adalah sebagai keluarga. Jadi kalau ada saat ini hadir Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, ya walaupun kehadiran beliau jelas ada konteks khusus, tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita semua, keluarga PBNU. Begitu pungkas Gus Yahya. Halal bihalal PBNU ini dihadiri oleh Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri PPN RI Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Informatika dan Komunikasi Budi Aris Setiadi. Kemudian juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto beserta Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto serta Pangdam Jaya Maijen TNI Muhammad Hasan. Lebih dari itu, duta besar negara-negara sahabat seperti Dubes Palestina, Dubes Mesir, Dubes Uni Eropa, Dubes Republik Federasi Brazil, Dubes Kerajaan Hisilmiah Yordania, Dubes Kerajaan Maroko, Dubes Malaysia, Dubes Republik India, Dubes Inggris, beserta perwakilan dari Republik Singapura. Dari sini bisa kita lihat bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah siap untuk memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjadikan pemerintahan menjadi lebih baik dan Indonesia menjadi semakin makmur dan sejahtera. Amin, amin. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?